dicintai Allah. Sekarang sering terjadi banyak pertanyaan, apa sih perbedaan donor darah dengan bekam? Kadang saya kan sudah sering donor, kenapa harus berbekam? Nah, sering terjadi ada orang yang bertanya demikian. Baiklah, sekarang kita sedikit membahas masalah perbedaan donor darah dan bekam. Jadi perbedaan donor darah dan bekam. Sekarang harus bisa kita apa bedanya di sini? Kalau donor darah itu pembuluh darah, pada donor darah itu ada sel darah putih, kemudian ada mengeluarkan HDL tetapi tidak LDL, kemudian semua kandungan yang mengalir itu sama seperti darah yang keluar waktu luka. Kemudian mengeluarkan zat besi dalam sistem peredaran darah, itu dari pembuluh darah. Kemudian itu adalah donor ya, donor darah. Bedanya itu tadi ada sel darah putih, ada sel darah putih, kemudian mengeluarkan HDL, tapi bukan LDL. Kemudian yang ketiga itu semua kandungan yang mengalir, itu semua kandungan yang mengalir atau di tisu itu sama seperti darah yang keluar waktu luka, itu sama dengan darah yang keluar waktu luka. Kemudian yang keempat itu mengeluarkan zat besi dalam sistem peredaran darah, mengeluarkan zat besi dalam sistem peredaran darah, dalam sistem peredaran darah. Kemudian kalau di pembuluh darah kapiler, ini darah ini bekam ya, itu pada pembuluh darah kapiler itu bekam itu tidak ada sel darah putih. Ini sel darah putihnya nggak katut, ini nggak ikut ke bekam, ini tidak ada sel darah putih. Jadi kalau di donor darah itu ada sel darah putihnya, kalau di bekam itu tidak ada sel darah putih. Kemudian yang kedua, terdapat sel-sel darah yang rusak, dan bahan kimia tidak diperlukan tubuh. Itu kemudian mengeluarkan racun atau toksit dari tubuh. Nah, kemudian tidak mengeluarkan sedikit pun bahan kimia yang masih diperlukan oleh tubuh. Jadi nutrisi yang masih diperlukan oleh tubuh itu tidak dikeluarkan lewat bekam, itu tidak ikut berbekam. Nah, kemudian itu sedikit perbedaan antara donor darah dan bekam. Juga pengambilan darahnya itu lain. Kalau di bekam itu di pembuluh darah kapiler atau di permukaan kulit yang paling luar, tapi kalau donor darah itu di pembuluh darah vena, itu cuma ada 2 titik. Pembuluh darah vena itu pembuluh darah besar yang berwarna biru di urat-urat tangan kita itu. Ada 2 di sini, di kanan atau di kiri. Kalau bekam itu beberapa titik. Nah, itu.
Itu salah satu perbedaan juga. Kemudian jenis bekam. Jenis bekam. Bekam itu ada jenisnya, macam-macamnya. Itu kita bahas jenis bekam. Jenis bekam itu satu ada bekam basah. Bekam basah. Bekam basah itu darah dikeluarkan dengan didiamkan selama 3-5 menit. Jadi proses pengekopan darah itu setelah dipantik itu didiamkan selama 3-5 menit atau 3-7 menit. Nah, kalau kelamaan itu nanti bisa melepuh kulitnya. Nah, maka sebagai praktisi bekam itu harus memperhatikan kira-kira tenggang waktu antara 3-5 menit atau 3-7 menit itu harus diamati benar kulitnya melepuh enggak. Nah, kalau misalnya sudah 5 menit kok melepuh itu kelihatan, nanti di situ segera dihentikan untuk penghisapan darah di area tersebut. Kemudian itu ada bekam basah ya. Intinya kalau bekam basah itu mengeluarkan darah. Kemudian bekam kering atau kop kering. Kop kering. Kop kering itu hanya disedot tanpa mengeluarkan darah. Jadi kalau untuk orang-orang masuk angin atau apa itu bisa di bekam cuma di kop aja.